Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di channel Dede Setia Official. Pada kesempatan kali ini, insya Allah di channel ini kita akan membahas tentang permasalahan kehidupan, sharing-sharing sahabat-sahabat yang di rumah, dan juga insya Allah kedepannya kita akan lebih interaktif, dan juga mudah-mudahan konten yang kita bawakan kali ini bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Insya Allah. Mungkin sebelum masuk materi, ada sepatah dua patah kata yang Nabi mau sampaikan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Aderi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan ini dan insya Allah untuk selanjutnya ada tema baru atau dengan model yang baru supaya lebih interaktif. Insya Allah kita akan mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari jamaah-jamaah kita tentang kehidupan atau apapun. Dan insya Allah kita awali sekarang, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim kami, dan insya Allah akan disampaikan oleh Aderi nanti, dan semoga apa yang kita bahas nanti itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Itu ya, mari silakan. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin kita akan jelaskan sedikit bahwa tema yang kita angkat ini adalah ketika merasa lelah menjalani kehidupan. Alhamdulillah, bagus sekali. Ya, Alhamdulillah sudah ada masuk beberapa pertanyaan ke sosmed kita ya, Alhamdulillah. Nah, sekalian saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang mungkin ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar YouTube kami, atau mungkin bisa di kolom komentar Instagram kami, atau di page Facebook kami juga. Insya Allah fasilitas sosial media kita sudah tersedia dan bisa diakses oleh sahabat-sahabat sekalian. Dan bila perlu bisa nge-DM ke Instagram kami. Barangkali ada pertanyaan yang mungkin lebih ke ranah pribadi ya, Bi? Ya. Bisa insya Allah kalau kita nanti sedang ada waktu, insya Allah kita akan bahas di konten YouTube. Baik, Bi, masuk ke pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan masalah? Mungkin mewakili dari beberapa jemaah. Oke, Alhamdulillah. Ya, kaitannya dengan kajian kita tentang saat merasa lelah ya dalam menghadapi menjalani kehidupan, itu tentu biasanya ada masalah. Nah, apa itu masalah? Kalau dalam ilmu komunikasi atau dalam karya tulis ilmiah, masalah itu secara singkat adalah kesenjangan antara teori dan kenyataan. Secara teori seharusnya begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Seharusnya saya bekerja sehari semalam itu dapat uang segini, ternyata pada kenyataannya tidak ada. Nah, inilah yang disebut masalah. Begitu juga orang mengharapkan, mendambakan dalam kehidupan itu kita bahagia. Ternyata kebahagiaan itu belum kunjung juga. Saat menikah, tentunya menikah itu kita merasa bahagia, menikmati. Oh, saya sudah menikah kok banyak masalah. Betul. Nah, ternyata teori dan kenyataan itu ada kesenjangan, ada ketidaksesuaian. Itulah masalah. Nah, begitu juga sekolah, misalnya, oh sekolah pasti enak nih, pesantren pasti enak nih, ternyata ketika sudah dijalani, kok tidak sesuai dengan keinginan, itu masalah. Nah, itu seperti itu mungkin. Ya, itu gambaran dasar ya tentang masalah. Dan juga ini ada masuk, mungkin setelah ketimpa masalah itu kadang kita suka bingung nih, bagaimana kita melangkah. Nah, mungkin ada pertanyaan baru, bagaimana jika kita ditimpa masalah? Oke, Alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya semua orang itu selama otaknya normal, gitu ya, akalnya masih difungsikan, dan kita masih punya hubungan interaksi dengan semua manusia, itu pasti punya masalah. Maka masalah itu adalah satu anugerah yang Allah berikan untuk membuat kita semakin dewasa, semakin diangkat derajat. Nah, oleh karena itu, bagaimana saat kita ditimpa masalah? Yang pertama, harus diyakini bahwa masalah itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi masalah apapun itu, ya yakinilah bahwa itu adalah masalah dari Allah. Tapi kita harus sadar bahwa
Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ma asoba min hasanatin famin Allah. Apapun yang menimpa kepada kita, kepada manusia yang baik-baik itu pasti dari Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk itu diakibatkan oleh ulah manusia. Nah, tapi pada akhirnya setelah apakah itu masalah baik atau tidak baik, pada akhirnya kita harus sadar bahwa itu sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Maka langkah pertama, yakini bahwa semua masalah itu Allah sudah ketahui semuanya. Yang kedua, masalah itu ada yang bisa kita selesaikan dan banyak sekali yang tidak bisa kita selesaikan. Maka dalam menghadapi masalah itu kita bisa lakukan 2 rumus. Apa itu? 2B. Boleh dan bisa. Ketika kita menghadapi masalah, apa kita boleh nggak menghadapi atau menyelesaikan masalah ini dengan cara ini? Kalau boleh, ya kita lakukan. Nah, kemudian kita ukur juga apakah kita bisa nggak menghadapi masalah ini. Kalau bisa, lakukan. Nah, karena gini, tidak semua masalah itu bisa kita hadapi sendiri. Maka kita ukur dulu apa yang akan kita lakukan itu dibolehkan oleh agama atau tidak. Dan apakah kita melakukan itu bisa atau tidak. Maka jika boleh kita lakukan, jika bisa kita lakukan. Kalau tidak boleh, jangan dilakukan. Dan kalau tidak bisa, cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, bahwa manusia itu terbentuk dengan kapasitas, kemampuan. Kita sadar bahwa manusia itu banyak kelemahan. Ada batas. Ada batasnya. Maka dalam menghadapi masalah apapun, jangan lupa libatkan Allah. Libatkan Allah dalam segala masalah kita. Apalagi jika masalah itu dianggap oleh kita berat. Iya, betul. Kita kalau menghadapi masalah yang berat, kita lemah, kita nggak kuat. Tapi kalau Allah kita libatkan dalam hati kita, Allah yang akan berikan kekuatan pada kita. Maka sebagai umat Islam, itu menjadi tolak ukur bahwa libatkan Allah dalam menghadapi masalah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa melangkah sendiri. Maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Silakan kalau kita merasa sudah tidak mampu, libatkan Allah. Mampu tidak mampu Allah harus libatkan. Tapi untuk melibatkan orang lain, tanya dulu, kita sudah butuh nih nggak bantuan orang lain? Maka carilah ahla zikri, orang yang betul-betul paham dan akan membantu. Ahla zikri itu ahli zikir, artinya orang yang ketika diminta saran, diminta bantuan, dia langsung mengingat Allah. Dan dia tahu tentang apa yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir, ketika kita menghadapi masalah, bahwa pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita siap untuk menerima apapun yang terjadi jika Allah sudah menentukan apa hasilnya. Maka ketika langkah-langkah ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan satu solusi yang itu akan baik untuk kita dan yang lainnya. Itu barangkali gambaran umumnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ya, mungkin dari kesimpulan barusan kita bisa tarik bahwa 2B yang tadi boleh dan bisa. Nah, ini contoh kasus mungkin seperti ini, ya masih dari yang tadi ya pertanyaan. Kita misalnya sedang menghadapi masalah, tapi kita itu walaupun kita tahu kita harus sabar, tapi kadang suka ada yang bilang seperti ini, sabar terus, kapan ini selesai? Nah, langkah awal yang kita harus lakukan itu seperti apa, Bi? Ya itu mungkin saya juga pribadi kadang ya suka merasa seperti ini, sabar, tapi kok ini masalah belum beres, belum selesai. Mungkin langkah pertama yang mungkin kita bisa lakukan, yang lebih simpel atau ringan lah, yang mudah mungkin. Ya, betul. Ya, sebetulnya kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Maka konsepnya adalah 3M itu. Mulai dari hal yang terkecil. Kalau kita mau menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah yang berat, tapi kita mampunya melakukan yang kecil, maka lakukanlah yang kecil dulu. Misalnya, kita harus menutupi uang nih 1 juta rupiah, nggak bisa, sementara harus ditagih. Kita punyanya 100.000, nggak apa-apa. Kita lakukan dengan 100.000 itu apa? 100.000 belum punya, kita lakukan dengan yang 10.000. Sesuatu yang terkecil kita lakukan.
Nah, kalau misalnya kita menghadapi masalah berat apapun, pasti sesuatu yang kecil itu bisa kita lakukan. Dan jangan anggap mulai yang dari kecil, yang kecil itu jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Maka kata Rasul dalam kaidah usul fikih, ma la yudrikuhu kullu fala tatrukuhu kullu. Ketika kita tidak bisa melakukan yang besar, yang semuanya, maka jangan meninggalkan yang kecil-kecil. Itu M yang pertama, mulai dari yang terkecil. Lakukan saja, lakukan saja. Karena dengan melangkah, insya Allah ada ke depannya. Yang kedua, M yang kedua adalah mulai dari diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan orang lain, menunggu kapan ya yang ngasih, kapan yang bantu, enggak. Lakukan oleh diri kita, bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Asal kita jangan menunggu orang lain datang, menunggu orang lain membantu, kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk kita. Berdoa. Itu bisa kita lakukan. Kemudian kita minta pendapat kepada yang lain, bisa kita lakukan. Mulailah dengan diri kita. Nah, kemudian M yang ketiga adalah mulai saat ini. Jadi kalau punya masalah, jangan nanti diselesaikan. Enggak usah. Jangan menunda-nunda ya. Jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda itu besok kita punya masalah baru. Datang lagi yang baru. Maka mulai saat ini kita lakukan dari yang terkecil, kita mulai dengan diri sendiri dan kita mulai saat ini. Itu langkah yang ringan sebetulnya kita lakukan. Karena tanpa dimulai mau kapan? Iya. Kalau tidak kita mulai dari sendiri, mau kapan juga? Kalau tidak mulai dari yang kecil, kapan juga? Ya. Maka lakukan itu dengan penuh keyakinan, penuh kebahagiaan dan optimisme. Ya. Itu bisa dilakukan itu. Jadi tadi itu kesimpulannya dari 3M mungkin ya. Pertama itu M-nya mulai dari yang terkecil. Betul. Yang keduanya mulai dari diri sendiri, dan yang terakhirnya mulai saat ini. Ya, mulai saat ini. Biasa sekali. Do it now. Bukan do it now. Ya, bukan do it now ya. Do it now. Lakukan saat ini. Ya. Nah, yang terakhir mungkin datang juga dari pertanyaan hikmah dari masalah yang menimpa kita. Wah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Jadi gini, kita bisa mengilustrasikan ketika anak masuk sekolah. Anak masuk sekolah pasti kan diberikan pelajaran. Iya, betul. Ada materi pelajaran matematika, bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain. Anak itu, capek, hese gini sekolah kan gitu ya. Belum lagi harus ulangan. Nah, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau SD ya sampai kelas 6 misalnya, itu pasti soal yang diberikan kepada mereka berbeda-beda. Nggak mungkin soal kelas 2 dikasih ke kelas 1 misalnya. Atau apalagi kelas 6 diberikan ke kelas 1, nggak mungkin. Guru itu sangat tahu soal ini untuk anak kelas berapa, soal ini untuk anak kelas berapa. Sesuai porsi ya. Betul, sesuai porsi. Dan dalam satu kelas juga itu anak beda-beda. Iya. Nah, ada yang sudah bisa memahami, ada yang belum. Dan guru akan paham itu semuanya. Allah yang maha kuasa itu maha memahami hambanya. Maka berhusnuzonlah kepada Allah. Ketika masalah itu diberikan, kita harus tahu bahwa kita sedang disayangi oleh Allah. Apakah sakit, apakah dari segi keuangan, apakah dari segi keluarga misalnya, yakinlah bahwa Allah sedang memperhatikan kita, Allah sedang menyayangi kita. Itu husnuzon kepada Allah. Maka hikmah dari ditimpakan masalah, kita akan merasa bahwa Allah memperhatikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah sebetulnya ketika kita punya masalah. Kenapa bahagia? Kita dipercaya oleh Allah. Kenapa dipercaya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin memberikan masalah kecuali kepada orang yang Allah percaya kemampuannya. Oleh karena itu ketika seseorang punya masalah, berbahagia sebetulnya. Kenapa berbahagia? Karena dia sedang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mampu menyelesaikan masalah itu, menghadapi masalah itu. Yang ketiga, yakinlah. Ini jadi hikmah masalah itu ya. Yakinlah bahwa setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Quran juga sudah menjelaskan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, dengan adanya masalah, yakinlah pasti ada solusi terbaik, solusi yang paling baik.
Dan ini akan membuat kita semakin semangat. Yang keempat, nah ini yang uniknya. Ketika kita punya masalah, maka seluruh organ tubuh kita berfungsi. Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, mata kita itu lebih ekstra, apalagi pikiran kita lebih ekstra. Nah, kenapa? Karena masalah itu membuat kita semakin tertantang. Contoh kecil, misalnya kita sedang mengendarai motor atau mobil di jalan yang lurus ya, di jalan tol. Itu biasanya sebagian fungsi tubuh itu off ya. Ada yang hantu, ada yang mungkin kakinya tidak begitu kokoh. Tapi coba ketika kita mengendarai mobil atau motor di jalan yang kelak-kelong atau nanjak, itu pasti semuanya itu berfungsi dengan maksimal. Nah, adanya masalah sebetulnya memfungsikan organ tubuh kita baik lahir batin supaya lebih maksimal, lebih efektif gitu. Nah, artinya Allah memberikan masalah supaya kita lebih sehat. Yang jarang ada masalah kan gitu, berbahan. Mager ya, malas gerak. Betul begitu. Tapi kalau kita punya masalah misalnya itu semua, ini belum beres, itu bergerak, dan yang namanya dunia itu mutaghayir, harus ada pergerakan, semakin bergerak itu semakin gitu. Dan ini jarang disadari oleh kita. Ketika anak kita enak kan udah kecicil itunya minta masalah, enggak. Justru ketika anak banyak bergerak, kita semakin bagus. Otak kita semakin tertantang, semakin bisa berimprovisasi dengan kehidupan. Ketika kita misalnya sedang kekurangan uang nih, kita akan lebih banyak bergerak sebetulnya. Tidak dinambahkan dengan keadaan yang terlalu nyaman gitu. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah perjuangan. Maka dari poin-poin tadi bisa diambil tarik kesimpulan bahwa semua masalah yang menimpa siapapun itu harus diyakini bahwa ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dan kebahagiaan kita jika dalam langkah-langkahnya itu sesuai dengan yang disampaikan tadi pada pertanyaan yang kedua tadi. Walhasil bahwa bagi siapapun sahabat-sahabat yang mendapatkan masalah dimanapun dan kapanpun, maka tenanglah ya, tenanglah karena Allah sudah menyiapkan solusi yang terbaik untuk kita semua. Betul. Itu barangkali itu. Ya, luar biasa ya obrolan kita malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Mungkin saya mau narik kesimpulan lagi dari obrolan yang barusan, sharing atau pertanyaan barusan. Mungkin sering juga didengar atau sering juga dilihat di status-status ketika ada masalah. Mungkin jangan jadilah diri sendiri, tapi jadilah apa yang Allah mau. Karena belum tentu ketika kita mengambil keputusan, mungkin belum tentu itu yang terbaik dari Allah. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Alhamdulillah dari kajian kali ini ya dialog interaktif lah kita mengambil hikmah semuanya bahwa semua orang pasti punya masalah. Ada yang bersama dengan keluarga, dengan materi, ada dengan orang lain. Tapi tetap saja, ya betul. Tetap saja kita optimis, kita yakin bahwa apa yang menimpa kita itu semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Maka on the track saja, sesuai aturan saja, tenang, karena masih banyak teman-teman kita yang masih punya masalah dan mungkin juga masalahnya sama dengan kita. Kok mereka berhasil, mereka sukses untuk mengarungi menjalani masalah itu. Kita juga bismillah, Allah akan selalu menolong kita, insya Allah. Nah, jangan lupa ikhlaskan semua yang terjadi, syukuri apa yang kita terima dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali itu. Alhamdulillah pembahasan kita pada malam ini tentang tema ketika merasa lelah menjalani kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita sharing, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan doakan juga kita semua bisa lebih istiqomah dalam menyampaikan beberapa hal mengenai nasihat itu atau mungkin sharing-sharing yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup segini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.